pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Egi. Kembali lagi bersama dengan Kak Karen dan Kak Egi. Nah, sekarang kita mau masuk di ibadah Minggu Pelayanan Anak. Nah, berarti sebelum kita mulai ibadah kita ngapain dulu ya Kak ya? Kita mau gerakin tubuh kita dulu dari atas sampai ke bawah. Yuk, kita mau memuji Tuhan juga sambil kita menggerakkan tubuh. Oke? Siap semuanya? Sip! Musik. Ayo, kita semua berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan happy. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi lebih semangat. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagu berikutnya, tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, direngkokkan, putar ke belakang. Tangan kanan, tangan kiri, puji nama Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah nyanyi Happy Hayaya sama tangan kanan serta tangan kiri, kita sudah bergerak. Sekarang kita mau masuk ke ibadah, kita mau menyanyi dari Kidung Ceria ya Kak ya? Iya, Kidung- lagunya apa Kak? Kidung Ceria 14, Sang Matahari. Musik. Sang matahari terbit di waktu pagi, hari terang, alam pun hidup kembali. Bunga mekar, alam segar, memuji-Mu Allah yang besar. Baik, sekarang kita mau berdoa, kita mau minta Tuhan untuk memimpin kita dalam ibadah ini. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk setiap hal-hal baik yang boleh kami nikmati di hari ini. Tuhan, sekarang kami siap untuk memuji Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, bersama-sama di dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak di Gereja Gloria. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, kita mau nyanyi lagi dari Kidung Ceria 177, Di Pintumu Ku Datang. Musik. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok.
Baik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman. Sebelum kita mendengarkan firman, yuk kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah membimbing kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau terus membimbing kami agar kami boleh mengerti firman yang Engkau beritakan di pagi hari ini ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami berserah. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik bisa buka dari Mazmur 105, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kita baca dari Mazmur 105, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Sudah adik-adik? Oke, kita akan membacanya. Beginilah firman Tuhan. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, dengan Kak Karen di sini dan kita sekarang mau mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya Kak Karen ada bintang tamu nih, tapi dia belum datang. Mana ya bintang tamunya ya? Siapa tuh? Udah datang. Halo, selamat pagi Cecep. Ini Cecep Marecep kan? Bukan. Oh, bukan. Terus Cecep siapa dong? Cecep Gorbacep. Oh, Cecep Gorbacep. Itu saudaraku. Oh iya, ya ampun Kak Karen lupa. Ya, ini bersama Kak Karen dan Cecep Gorbacep. Cecep apa kabar Cecep? Baik, puji Tuhan baik. Cecep, udah mandi belum? Aduh Cecep, adik-adik udah mandi? Udah dong, adik-adik udah siap mendengarkan cerita. Ya sudah Cecep Cecep. juga udah siap kok. Kita siap ya. Oke. Hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang Ceritanya tentang coba kita bersyukur. lihat. Kelihatan nggak adik-adik? Bersyukur. Kita bilang yuk, bersyukur. Nah, bersyukur itu apa ya? Cecep tahu nggak bersyukur itu artinya apa ya? Apa ya? Bersyukur. Bersyukur apa sih Kak? Bersyukur. Coba Cecep, hari ini ada nggak hal yang membuat Cecep sangat senang? Apa ya? Tadi Cecep kan bangun pagi. Terus dikasih mama minum susu. Oh, puji Tuhan. Nah, Cecep seneng nggak? Seneng banget. Nah, Cecep bilang terima kasih nggak ke mama? Bilang dong. Berarti Cecep itu menunjukkan sikap bersyukur. Oh gitu ya Kak? Benar. Nah, kalau Cecep bangun pagi juga itu, apa yang Cecep lakukan setelahnya? Bangun pagi? Bangun pagi sih biasanya Cecep berdoa. Nah, adik-adik di rumah berdoa juga nggak seperti Cecep? Berdoa ya, pinter. Iya, karena kalau kita berdoa pagi-pagi itu, berarti kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus
sudah membangunkan kita di pagi hari. Ya. Nah, jadi adik-adik bersyukur. Kenapa sih kita harus bersyukur? Kenapa, Cep ya? Karena, Cece tahu. Iya, kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah baik banget sama kita. Tuhan Yesus sudah baik banget. Contohnya, kebaikan Tuhan Yesus apa aja? Tadi ya, misalnya 1, sudah membangunkan kita di pagi hari. Iya. Apalagi, Cecep? Kita udah dikasih mama papa. Nah, iya adik-adik. Coba adik-adik, kalau misalnya adik-adik bangun, terus mama papanya hilang. Mama papa nggak ada. Waduh, sedih Wah, banget. sedih banget ya. Jangan Jadi, nangis nih. jangan dong Cecep. Nah, kita makanya harus bersyukur karena masih ada mama papa yang masih menyayangi kita, yang masih mau merawat dan menjaga kita. Nah, mama papa itu dari siapa sih, Cecep? Dari Tuhan Yesus. Betul sekali. Nah, mama papa kita itu semuanya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menempatkan mama papa di dalam kehidupan kita. Jadi kita bersyukur untuk mama papa ke siapa? Ke Tuhan Yesus. Ke Tuhan Yesus, betul sekali. Jadi kita bersyukur ke Tuhan Yesus juga untuk mama papa. Nah, kalau di rumah, nah tadi Cecep bilang ada saudara. Siapa? Cecep Marecep. Ya, Cecep Marecep. Itu siapa yang kasih ya? Saudara-saudara kita untuk bermain bersama-sama. Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus juga. Nah, adik-adik di rumah pasti punya kakak adik atau saudara-saudara, om tante, sepupu yang bisa bermain dengan adik-adik bersama. Senang nggak kalau bisa bermain dengan orang lain di rumah? Seneng dong. Senang ya, jadi nggak sepi ya. Nah, itu semua siapa yang kasih ya di dalam hidup kita? Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus juga. Wah, hebat ya Tuhan Yesus. Nah, untuk itu adik-adik, ini nih. Aduh, kakak mau bacain 1 ayat dari firman Tuhan. Tunggu sebentar ya. Wah, Alkitab. Alkitab. Kauyen. Iya. Kauyen Alkitab. Kauyen. Aduh. Cecep, kalau bilang ke Kak Oyen itu harus lemah lembut. Coba. Iya, maaf ya Kauyen ya. Nah, terima kasih Kakak Oyen. Terima kasih Kakak Oyen. Kakak akan buka Alkitabnya itu dalam Mazmur 105. Mazmur 105 ayat 1. Kakak bacakan ya. Cecep juga dengerin ya. Iya. Nah, Mazmur 105 ayat 1. Firman Tuhan berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa." Nah, jadi Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kita segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang menyenangkan, yang indah, yang kita butuhkan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur itu kita dapat ucapkan dalam berdoa dan juga dalam bernyanyi. Kita juga bisa mengucap syukur dengan menceritakan. Nah, siapa di sini suka cerita ke mama papanya hal-hal yang baik? Siapa? Cecep Aku. Iya. Nah, Cecep suka ngobrol ya sama mama papa ya? Iya dong. Nah, kalau di sekolah ada kejadian yang baik, itu Cecep suka ceritain nggak ke mama Suka papa? dong. Nah, suka. Nah, itu contoh karena kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, jadi kalau adik-adik merasa senang dengan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan kasih, ayo adik-adik jangan malu-malu, ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang lain supaya orang lain yang dengar juga bisa keingat, oh iya Tuhan Yesus baik. Yuk kita sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus selalu baik dan kita harus bersyukur dan tidak lupa untuk berdoa. Oke? Itu cerita dari Kak Karen hari ini. Cecep, jadi kalau mengucap syukur, Cecep itu akan cerita ke siapa saja? Kalau misalnya Cecep merasakan kebaikan Tuhan. Ke semuanya. Ke semuanya Ke ya. Papa, ke teman-teman. Bener ya? Bener Iya. ya? Jangan malu-malu ya. Enggak dong. Nah, oke, adik-adik juga jangan malu-malu ya. Setiap ada kebaikan Tuhan, kita mengucap syukur, kita boleh cerita kepada orang lain supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Baik, sekian cerita kita pada hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Dadah Cece. Dadah. Dadah teman-teman. Dadah semua. Dadah.
Selamat pagi adik-adik. Oke, untuk anak kecil bersama dengan Kak Egi lagi hari ini ya. Oke, adik-adik tentu saja sudah baca Alkitab dong. Firman kita terambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 11. Oke. Adik-adik, di ayat pertama ada tertulis apa nih? Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Nah, berarti di sini Alkitab meminta kita untuk apa adik-adik? Meminta kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, kenapa Mazmur ini ditulis adik-adik? Karena bangsa Israel itu sudah menerima begitu banyak berkat dari Tuhan. Tuhan sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan ajaib untuk bangsa Israel. Jadi Mazmur ini ditulis untuk mengingatkan bangsa Israel untuk selalu bersyukur adik-adik. Nah, firman Tuhan ini juga berlaku untuk pengikut-pengikut Tuhan Yesus saat ini. Bukan cuma untuk bangsa Israel aja, tapi juga untuk kita. Kita harus selalu bersyukur. Kenapa sih kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan Yesus itu sudah baik loh sama kita. Coba adik-adik. Adik-adik bisa bangun pagi lagi. Betul kan? Sekarang masih bisa nonton. Pernah gak kebayang kalau misalnya adik-adik bangun pagi terus gak ada siapa-siapa? Sedih gak adik-adik? Kalau kakak sih pasti sedih. Nah, tapi Tuhan sudah memberikan kita orang tua, Tuhan sudah memberikan kita opa-oma. Itu adalah berkat dari Tuhan, itu adalah kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita kesempatan, kita boleh bangun di pagi hari ini, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita berkat, supaya kita boleh sekolah, supaya kita boleh makan. Begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena Tuhan Yesus itu baik sama kita. Jadi, kita harus bersyukur. Selain kita bersyukur, kita harus ngapain lagi sih adik-adik? Kita harus mau bersaksi. Bersaksi itu apa sih adik-adik? Bersaksi itu adalah menceritakan perbuatan Tuhan yang baik yang sudah kita terima. Jadi berkat-berkat Tuhan yang baik yang sudah kita terima dari Tuhan itu kita sampaikan ke semua orang. Ke mama papa, ke teman-teman kita, ke opa oma. Supaya nama Tuhan boleh dimuliakan adik-adik. Nah, selain itu gimana lagi sih cara kita bersaksi? Kita harus mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Jangan cuman terima berkatnya aja, tapi kita harus mau melakukan firman Tuhan. Terus, apalagi adik-adik? Kita harus setia sama Tuhan. Kan Tuhan Yesus sudah baik sama kita. Masa kita mau gak setia sama Tuhan sih? Tuhan sudah baik sama kita, Tuhan yang melihara kita. Jadi, kita harus setia sama Tuhan, kita harus mencari Tuhan. Kita hidup mengikuti firman Tuhan, dan kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Oke, begitu aja firman hari ini. Sampai ketemu lagi nanti ya. Dadah!
Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kakak di sini bercerita di kelas tanggung dari KOYN. Tadi kita sudah melihat cuplikan atau film pendek tentang seorang anak yang mengalami hari yang buruk sepanjang harinya. Pertama, dia datang ke sekolah, dia mengikuti pelajaran melukis atau menggambar, dia menggambar hati, tetapi dia mendapatkan respon yang kurang baik dari teman-temannya, malah ditertawakan. Terus ketika dia pulang, dia mampir ke sebuah toko hadiah, tetapi di situ juga dia diusir oleh penjaga toko. Terus kejadian yang ketiga, ketika dia sudah pulang ke rumah, dia bertemu papa mama yang sedang sibuk, sibuk dengan gadgetnya. Ketika dia menunjukkan hasil gambarnya kepada orang papa mamanya itu, papa mamanya juga memberikan respon yang kurang baik. Bagaimana anak itu merasa kecewa, merasa terluka karena dibully, karena sudah diusir, bahkan papa mamanya juga memberikan respon yang kurang baik. Kecewalah dia, terlukalah hatinya. Seperti ketika adik-adik bisa lihat di film itu, kalau mukanya retak atau tangannya retak itu menandakan dia merasa kecewa, dia merasa terluka. Tetapi pada saat itu juga Tuhan Yesus datang kepada dia. Tuhan Yesus mengasihi dia, memulihkan hatinya dia. Sehingga apa adik-adik? Adik itu merasa senang, gembira kembali. Dia memeluk papa mamanya, bahkan dia mengampuni teman-temannya yang membuli dia. Malah adik itu atau anak itu mengasihi teman-temannya. Sama seperti cerita hari ini adik-adik. Hari ini kita ambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 11. Kalau adik-adik baca di situ, isi ayat tersebut adalah puji-pujian atau ungkapan syukur bangsa Israel kepada Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan perbuatan yang baik kepada mereka. Kalau adik-adik tahu ceritanya, dari perjanjian lama itu bangsa Israel menjadi tawanan atau budak di bangsa Mesir, tetapi Tuhan menolongnya dengan membebaskan dia dari tanah Mesir. Bahkan selama perjalanannya Tuhan selalu menolongnya, bahkan ketika melewati laut Teberau. Begitu sayangnya Tuhan kepada mereka, sehingga kalau adik-adik baca dari perjanjian lama itu adalah atau di kitab Mazmur itu ada kebanyakan isi pujian bangsa Israel kepada Tuhan. Sebenarnya banyak sekali perbuatan baik yang Tuhan berikan, yang Tuhan tunjukkan. Bahkan ketika adik-adik baca di perjanjian baru, banyak mukjizat-mukjizat Tuhan yang nyata. Dia memberikan makan 5.000 orang. Dia menyembuhkan orang-orang lumpuh, yang sakit kusta, yang buta, dan lain-lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun tak luput juga dari kebaikan Tuhan. Apapun permasalahan kita, apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Selalu minta tolong kepada Tuhan. Ketika kita sakit, ketika kita ingin melewati ujian atau akan menghadapi ujian, minta tolong kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan membantu kita. Kalau adik-adik ingin melewati ujian dengan baik, mendapatkan yang baik, minta tolong Tuhan. Tapi juga adik-adik harus rajin belajar. Ketika kita sakit juga kita harus minta tolong sama Tuhan. Tapi adik-adik juga harus minum makanan atau minuman yang sehat juga, supaya adik-adik bisa sembuh. Tuhan sangat banyak
melakukan perbuatan baik kepada kita. Yang kita harus lakukan adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa berdoa kepada Tuhan untuk mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita menyanyi, memberikan puji-pujian kepada Tuhan. Kita membaca Alkitab. Kita bersekutu kepada Tuhan. Selain itu, kita juga bisa berbuat baik kepada semua orang. Bukan hanya dari papa mama atau kakak adik, bisa juga kepada orang lain di sekitar kita di luar rumah. Teman-teman, om atau tante, opa oma yang kita temui. Sekalipun itu tidak kita kenal, kita harus berbuat baik kepada Tuhan. Agar apa? Agar nama Tuhan dipermuliakan. Kan kayak gini nih. Wah, misalnya Tono orangnya baik ya. Oh ya, orang Kristen ya. Wah, ternyata orang Kristen itu baik-baik ya. Bagus-bagus. Nah, itu dari cerita seperti itu juga membuat nama Tuhan dipermuliakan. Bahwa kita juga harus berbuat baik kepada semua orang. Masa ketika Tuhan berbuat baik kita tidak berbuat baik juga? Jadi dalam kehidupan sehari-hari, sebagai ungkapan syukur kita, berbuatlah baik kepada semua orang. Ceritakanlah kebaikan Tuhan kepada teman-teman kita. Agar apa? Agar nama Tuhan dipermuliakan. Oke adik-adik, sekian cerita dari kakak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana adik-adik? Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan tentang bersyukur. Kita akan meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke doa syafaat. Kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, dalam rangkaian doa ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai pemimpin-pemimpin negara kami, dari presiden, wakil presiden, sampai ke jajarannya. Berkatilah mereka dalam menjalankan tugas mereka, terkhususnya dalam situasi COVID-19 pada saat ini. Kiranya Engkau menjaga mereka, memampukan mereka, agar mereka dapat menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada pada saat ini. Kami berdoa juga untuk gereja dan pelayanan kami, terkhususnya di GPB Gloria Bekasi. Kiranya Engkau menyertai setiap pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, dalam tugas pelayanan dari pendeta, majelis maupun kakak-kakak layan di pelekat masing-masing. Kiranya Engkau menyertai pelayanan kami dan mampukan kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap pelayanan kami. Biarlah apa yang kami lakukan bisa menjadi berkat bagi sesama kami maupun bagi jemaat-jemaat terkhususnya di GPB Gloria Bekasi. Kami berdoa juga untuk kesehatan dan kekuatan tubuh kami, yang Kau tahu pada saat ini kami masih menghadapi situasi COVID-19. Kiranya Engkau menjaga kami, menyertai kami agar kami mampu tetap bugar, tetap sehat dalam menjalankan setiap aktivitas kami. Kami berdoa untuk orang sakit yang ada di rumah sakit maupun di
rumah, kiranya Engkau selalu menyertai, menjamah tubuh mereka, dan memberkati mereka, agar mereka tetap bisa menjalankan kehidupannya dan keadaan sehat dan bugar, dan juga semoga mereka juga cepat sembuh. Berkati setiap makanan ataupun obat-obatan yang akan mereka minum dan makan ya Bapa. Dan berkati juga kami untuk selalu patuh terhadap prokes dan selalu menjaga kesehatan kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk papa mama kami yang selalu menjaga kami, selalu merawat kami dari kecil hingga dewasa. Kiranya Engkau menjaga dan selalu menyertai di umur mereka dalam setiap pekerjaan dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau selalu memberi mereka kesehatan dan kekuatan bagi tubuh mereka. Kami berdoa juga untuk pendidikan kami Bapa, maupun itu dari kakak layan dalam kuliahnya, dalam menjalankan studi sekolahnya juga. Berkati juga untuk adik-adik layan dalam studi mereka dari TK, SD, SMP maupun SMA. Berkati mereka dalam tugas-tugas mereka setiap hari, walaupun memang mungkin ada beberapa yang sudah online dan juga sudah offline. Kiranya tidak menutup untuk selalu semangat agar mereka bisa mengikuti setiap pelajaran dengan penuh semangat ya Bapak. Berkati untuk tugas-tugas mereka maupun juga dalam menghadapi ujian akhir semester. Kiranya Engkau memampukan mereka untuk selalu menjawab soal demi soal dengan baik sesuai dengan kemampuan mereka, dan agar mereka juga bisa mendapatkan nilai yang memuaskan dari hasil kerja mereka. Inilah rangkaian doa syafaat kami ya Bapa. Doa yang tidak sempurna kami ini kami hanya alaskan hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita untuk meresponi firman. Kita mau menanggapi dengan memberikan persembahan sambil kita bernyanyi, Aku Bawa dan Berikan. Sekarang kita akan berdoa persembahan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini bisa berguna, bermanfaat bagi gereja dan pelayanan. Berkati juga untuk tangan-tangan yang sudah memberikan, dan kami percaya segala berkat yang kami terima sepanjang hidup kami berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang waktunya kita bersiap-siap untuk mengakhiri ibadah kita dengan lagu Bapa Antarlah Kami. Bapa antarlah kami pulang ke rumah.
Kita mau doa penutup, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena hari ini kami sudah boleh beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengar di ibadah ini boleh senantiasa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami semua boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan berkati kami, berikan kami kekuatan, berkati juga orang-orang di sekitar kami, mama, papa, kami yang ada di rumah, kakak, adik, dan semuanya ya Bapak, agar kami boleh sehat-sehat selalu di dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Ya Kak, Iya. kayaknya sedih banget ya. Iya, kita berpisah. Tapi jangan sedih kakak, karena minggu depan kita masih ada ibadah lagi di jam yang sama dan juga masih melalui link YouTube yang sama. Oke, siap? Oke, Sampai jumpa sampai adik-adik. jumpa. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. God bless you. God bless you. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Hari Natal sudah semakin dekat loh. Kalian sudah siapin apa aja nih? Nah, untuk merayakan Natal tahun ini, kakak mau mengajak kita semua untuk membuat sesuatu yang spesial. Untuk merayakan Natal tahun ini, kita akan menceritakan Tuhan Yesus baik. Untuk anak TK, yuk kita menggambar tentang kebaikan-kebaikan Tuhan di hidup kita. Gambarnya yang jelas dan berwarna ya. Kalau untuk anak-anak kecil dan anak-anak tanggung, kalian dapat menceritakan kebaikan Tuhan Yesus melalui gambar, puisi, cerita pendek, atau komik singkat. Semua hasil karya dikumpulkan ke email kakak di sini. Ayo kita langsung buat semua hasil karya kita dan kumpulkan sebelum tanggal 20 Desember 2021.